Sorotan tajam datang dari Turki. Dalam sebuah program olahraga spesial di stasiun televisi olahraga ternama Turki, TRT Sport, sejumlah media voli dan legenda lapangan membahas fenomena yang menurut mereka cukup mengejutkan. Perlakuan tim terhadap oposit andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam tayangan berdurasi hampir 1 jam itu, cuplikan pertandingan Proliga Indonesia diputar berulang-ulang. Fokus mereka hanya satu, bagaimana pemain yang pernah bersinar di liga luar negeri justru terlihat belum sepenuhnya dimaksimalkan di negaranya sendiri. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Megawati bukan nama asing bagi publik Turki. Beberapa musim lalu, ia sempat mencuri perhatian saat bermain di Liga Turki dengan spike keras, lompatan eksplosif, serta determinasi tinggi yang membuatnya dijuluki oposit petarung dari Asia Tenggara. Bahkan sebelumnya, ia juga dikenal sebagai salah satu oposit paling produktif di Liga Korea. Karena itu, ketika kini ia menjadi tulang punggung Jakarta Pertamina Enduro, media Turki justru heran melihat distribusi bola yang dinilai tidak konsisten. Dia pemain kelas internasional. Di Turki, pemain seperti ini akan mendapat 30-40 bola per pertandingan. Tapi di sini, justru terlihat jarang diberi umpan krusial, ujar salah satu analis voli dalam siaran tersebut. Kini bersama Jakarta Pertamina Enduro, Megawati tetap tampil sebagai mesin poin tim. Lompatan eksplosif, sudut pukulan tajam, serta kekuatan lengannya membuat blok lawan kerap terlambat bereaksi. Beberapa spike bahkan terdengar keras menggema di arena. Namun menurut pengamat Turki, jumlah bola yang ia terima masih belum sebanding dengan kapasitasnya. Seorang legenda voli Turki yang hadir sebagai komentator bahkan terlihat cukup emosional. Ia menilai seorang setter seharusnya membaca siapa pemain paling efektif di lapangan. Kalau ada attacker sekelas itu, beri dia bola sebanyak mungkin. Itu prinsip dasar voli modern, ucapnya tegas. Media Turki menyebut situasi ini sebagai potensi yang belum dimaksimalkan. Mereka merasa Indonesia seharusnya lebih percaya diri menjadikan Megawati sebagai poros utama permainan, bukan sekedar alternatif. Meski begitu, sikap profesional Megawati justru menuai respek besar. Tanpa banyak protes, ia tetap bekerja keras, bertahan, menerima servis, dan memanfaatkan setiap peluang kecil menjadi angka. Hal itulah yang membuat para analis semakin kagum. Di sisi lain, Megawati Hangestri bisa saja gagal reuni dengan salah satu rekan dekatnya di Red Sparks, yakni Jung Hoyong, jika Megatron kembali bermain di Liga Voli Korea 2026-2027. Megawati Hangestri saat ini kembali menjadi perbincangan hangat setelah dirinya diprediksi akan kembali ke Liga Voli Korea untuk musim depan. Isu ini beredar setelah Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, mengubah regulasi, yakni mengizinkan klub merekrut pemain kuota Asia melalui sistem kontrak bebas, free agency, tanpa harus melalui proses draft tradisional. Perubahan regulasi ini pun membuat sejumlah pemain Asia, termasuk Megawati Hangestri, mendapatkan tawaran kontrak baru. Apalagi Megatron disebut menjadi incaran sejumlah klub, terutama Red Sparks yang ingin merekrutnya kembali. Megawati memang sebelumnya sempat membela Red Sparks selama 2 musim, pada 2023 sampai 2024 dan 2024 sampai 2025. Namun setelah itu dirinya memutuskan untuk cabut dan pulang ke Indonesia. Red Sparks menjadi tim teratas yang berkesempatan merekrut Megawati Hangestri. Namun jika ini terjadi, Pervoli asal Jember bisa saja gagal reuni dengan sejumlah pemain asuhan Ko Hee-jin tersebut. Melansir dari Never, Jung Hoyong selaku middle blocker andalan Red Sparks saat ini menjadi salah satu pemain yang berstatus sebagai free agent (FA) di akhir musim nanti. Di sisi yang berbeda, persaingan Proliga 2026 sektor putri tak hanya panas di papan klasmen, tetapi juga semakin tajam dalam perebutan gelar top skor. Hingga seri keempat di Gor Tridharma Gresik, daftar pencetak poin terbanyak mulai mengerucut dengan dominasi pemain asing yang masih kuat. Namun,
satu nama lokal sukses menyelinap dan mengguncang peta persaingan. Di tengah ketatnya duel antar tim menuju Final Four, Megawati tampil konsisten dan kini menjadi satu-satunya pemain lokal Indonesia yang menembus 4 besar top skor Proliga 2026 Putri. Sebuah pencapaian penting di tengah banjir pemain asing berpengalaman. Puncak daftar top skor sementara masih dikuasai Neriman Osoy. Speaker andalan Jakarta Electric PLN Mobile itu tampil stabil sepanjang seri Gresik dan menjadi motor serangan timnya. Hingga seri keempat berakhir, Neriman telah membukukan 159 poin, menjadikannya pencetak angka terbanyak Proliga 2026 Putri sejauh ini. Kontribusinya tak hanya krusial secara statistik, tetapi juga menjaga Electric PLN Mobile tetap bersaing di papan atas klasmen. Di bawah Neriman, persaingan tetap ketat. Ana Bjelica dari Jakarta Livin Mandiri menempati posisi kedua dengan 141 poin. Speaker asal Eropa itu menjadi tulang punggung serangan Livin Mandiri dalam upaya menembus zona aman menuju Final Four. Sementara itu, Eni Valentine Michem dari Gresik Fonska plus Pupuk Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 129 poin. Bermain di hadapan publik sendiri, Michem tampil agresif dan berperan besar menjaga rekor sempurna Gresik Fonska yang masih tak terkalahkan di klasmen sementara. Sorotan utama tertuju pada Megawati Hangestri Pertiwi. Oposit Jakarta Pertamina Enduro itu kini mengoleksi 124 poin dan resmi masuk jajaran 4 besar top skor. Capaian tersebut bukan sekedar angka. Megawati menjadi simbol perlawanan pemain lokal di tengah dominasi legiun asing. Perannya juga vital dalam menjaga daya saing Pertamina Enduro menjelang fase krusial kompetisi. Di sisi lain, daftar tim peserta yang lolos di AVC Cup 2026 atau Kejuaraan Voli Asia 2026, ada Timnas Voli Indonesia di nomor putra maupun putri. Konfederasi Bola Voli Asia atau AVC baru saja merilis tim-tim yang lolos kualifikasi AVC Cup 2026, AVC Women's Cup 2026, dan AVC Men's Cup 2026 pada Senin 2 Februari 2026 malam waktu Indonesia Barat. AVC Women's Cup 2026 akan berlangsung di Chandon, Filipina pada 6-14 Juni 2026 mendatang. Filipina selaku tuan rumah tentu akan berpartisipasi di kejuaraan voli Asia bergengsi ini. Selain Filipina, ada Timnas Voli Putri Indonesia yang juga akan ambil bagian. Penampilan skuad Sri Kandi pun cukup dinanti, sebab Timnas Voli Putri Indonesia kemungkinan akan kembali diperkuat dengan kombinasi pemain senior dan junior seperti saat meraih perunggu di SEA Games 2025 lalu. Saat itu, Megawati Hangestri dan para senior lainnya bekerja sama dengan sejumlah pemain muda seperti Chelsea Berliana hingga Pascalina Mahuze. Di sisi lain, AVC Men's Cup 2026 akan berlangsung di Ahmedabad, India pada 20-28 Juni mendatang. Sama seperti Filipina, India yang bertindak sebagai tuan rumah juga tentu akan ikut berpartisipasi. Sama seperti sektor putri, Timnas Voli Indonesia kemungkinan akan menurunkan skuad berisikan pemain senior junior. Namun belum diketahui apakah oposit andalan Garuda yakni Rifan Nurmulki akan kembali unjuk gigi atau tidak. Sebab Rifan Nurmulki sebelumnya sempat mengatakan bahwa SEA Games 2025 di Thailand pada Desember lalu akan menjadi penampilan terakhirnya bersama Timnas Voli Indonesia. Sekedar informasi, AVC juga mengumumkan bahwa mereka akan merilis jadwal lengkap dan hasil drawing AVC Cup 2026 dalam waktu dekat.